Kembali di channel YouTube Bobisan untuk seksi puasa intermittent fasting. Puasa ini bukan puasa agama, bukan puasa umat muslim, bukan puasa agama apapun, tapi puasa kesehatan ala Bobisan. Ya, jadi gue udah melakukan ini selama 18 bulanan ketika video ini dibuat. Ya, jadi tips mulai puasa. Jadi tips buat teman-teman yang mau mulai puasa. Ya, jadi banyak pertanyaan waktu gue bilang ayo puasa yuk. Nah, pertanyaan yang paling banyak itu adalah pertanyaannya gini, kalau lapar gimana gitu ya. Oke, jadi kalian gak usah takut. Pertama, kalau lapar ya kalian gak bakal mati karena kalian punya cadangan makanan yang sangat banyak di perut, ya, di dada, di paha, di pantat. Jadi gak usah takut apa yang gemuk-gemuk juga di pipi. Kalian gak usah takut mati kelaparan. Lapar ya lapar ya. Biasa itu terjadi antara 1 minggu sampai 2 minggu. Bahkan ada beberapa teman yang nggak merasakan kelaparan atau nggak merasakan lemas ya. Kalau gue waktu itu gue lapar, kepengen makan, kepengen ngemil, tapi itu gue tahan demi gue mencapai target. Lalu gue tetap berolahraga setiap hari selama puasa itu. Walaupun gue lemes tapi tetap gue jalanin ya. Oke, tips pertama untuk mulai puasa adalah minum air putih sering dan banyak. Ya, jadi minum air putih sering dan banyak. Jadi kalau kalian lapar minum yang banyak sampai kalian merasa kenyang. Pastinya minum air putih akan kenyang ya. Kedua, nah ini yang perlu diperhatikan, disiplin. Misalnya kalian tutup puasa itu jam 6 sore ya. Kebanyakan teman-teman yang gagal itu jam 5.30 ya, setengah jam sebelum tutup puasa itu masih merasa kenyang. Jadi pikir gue nggak usah makan deh. Nah begitu jam 7, jam 8 atau jam waktu tidur jam 10 itu keroncongan ya, jadi akhirnya dibatalin bikin mie instan ya. Jadi tipsnya pokoknya disiplin. 5.30, 5.45 kalian makan sampai mau muntah. Kalau biasa kenyangnya di sini, kalian mesti kenyangnya di sini ya. Itu mesti kalian disiplin, paksa makan sampai kalian benar-benar kenyang. Yang pastinya nanti jam 10 itu 10 malam kalian akan nggak lapar lagi ya. Tapi usahakan tidur sebelum jam 11 malam. Lebih cepat tidur lebih baik. Jadi puasa itu juga dibantu oleh jam tidur yang baik. Kalau kalian begadang, puasanya jadi nggak terlalu bermanfaat ya. Lalu makan protein. Jadi kenapa gua tiap buka puasa itu selalu makan telur sebanyak 6 butir ya. Jadi protein tinggi itu membantu gua untuk menahan lapar lebih lama, kenyang lebih lama, bukan menahan lapar lebih lama. Kenyang lebih lama sehingga laparnya cuma nggak berasa ya, nggak berasa banget lah, karena protein itu bener bikin kenyang permanen. Kalau nasi itu kenyang sesaat lalu akan lapar lagi ya. Jadi protein itu akan bikin kalian jauh lebih kenyang. Jadi kalau bisa jangan tutup puasa dengan makanan manis ya. Nasi, bubur itu jangan, mie jangan. Tapi tutup puasanya itu dengan makanan protein tinggi. Boleh dengan nasi, boleh dengan mie, tapi usahakan proteinnya tinggi. Misalnya dengan daging atau telur. Ya. Lalu hindari itu yang tadi gue bilang, gula dan karbo. Jadi begitu mau tutup puasa, hindari makan manis-manisan. Jadi kalau kita kebiasaannya kan kita makan gitu ya selalu ditutup dengan dessert ya, dengan manis-manisan ya. Itu kebiasaan yang buruk dan cara yang buruk untuk berpuasa. Karena gini, begitu kita makan manis ya, hormon gula itu apa ya, kok jadi lupa ya. Hormon apa itu ya? Insulin itu naik ya. Nah begitu insulin naik ya, itu akan bikin kita jadi lapar. Begitu insulin turun akan bikin kita jadi lapar lagi. Jadi hindari gula dan karbohidrat yang terlalu tinggi, utamakan protein. Lalu kalau sampai kepepet, kalian minum kopi atau teh pahit. Kenapa? Kita bohongin otak kita. Begitu kita nggak makan ya, otak kita kasih kasih alarm kalau dia takut kita kekurangan makanan, padahal cadangan makanan kita kan banyak ya. Jadi otak kita itu pintar, dia ngelabui kita dengan kasih peringatan kalau kita lapar. Nah kita bohongin otak kita lagi ya dengan cara kita makan yang pahit atau yang asem. Cuka apel boleh ya, atau perasan air lemon, bukan air jeruk sunkist ya, tapi lemon ya, karena lemon itu nggak mengandung gula, atau kalau ada pun gulanya sedikit sekali jadi nggak berasa. Jadi begitu kita berasa asam, pahit, otak itu kita bohongi, oh sudah makan nih. Jadi otak itu akan
pikir oh sudah makan. Bahkan ada beberapa kali gue coba dengan garam laut, gue makan, atau garam gunung boleh, Himalaya. Jadi otak berpikir oh sudah makan, jadi rasa laparnya akan dihilangkan ya. Lalu bilang ke tubuh, jadi kita mesti ngomong ke tubuh nih, misal kita lapar, lu lapar, lu makan lemak, kita punya cadangan makanan banyak ya kan. Jadi ibarat gini ya, kita orang kegemukan, orang yang gemuk itu puasa, ibarat dia punya kulkas 2 pintu 3 pintu dengan isi yang penuh ya, tapi kita kepengen belanja lagi buat isi, padahal makanan kita banyak di kulkas. Nah yang ada kita jadi mesti beli kulkas lebih banyak atau lebih besar ya kan. Jadi kita bilang ke tubuh kita, lu makan makanan yang di perut lu, kita punya cadangan lemak di perut banyak nih, pakai dulu ya. Gue selalu waktu gue olahraga, gue selalu bilang ke badan gue seperti itu, kalau gue lemas, lu ambil energi bahan bakar di badan masih banyak ya. Lalu banyak kerja, jadi untuk menghilangkan rasa lapar kita mesti banyak kegiatan. Makanya ada yang bilang sama gue, aduh gue kerjaan banyak ya kan, gue nggak bisa puasa, takutnya gue lemes. Padahal itu kalau lu punya kegiatan banyak, kerjaan banyak, lu tetap bisa puasa. Gue buktikan dengan gue lari dalam kondisi puasa ya. Jadi makan terakhir itu jam 2 siang, gue besok pagi jam 6 pagi, jam 5 pagi gue lari 21 km, dan itu gue masih kuat. Gue lakukan beberapa kali, kalau 10 kilo itu regular. Dan sekarang ini gue melakukan nge-gym ya, latihan beban 2 jam. Buat Aderai bilang, oh latihan beban 2 jam itu kelamaan ya. Lalu gue ada 2 jam itu gue kadang tambah lari 20-30 menit. Jadi kalian gak usah takut kelaparan, nggak bisa kerja karena puasa. Itu hanya alasan aja. Jadi kadang kita bikin alasan sendiri ya. Kita pintar gitu ya untuk tidak berpuasa. Contoh seperti gue sakit mah. Masalah sakit mah sudah pernah gue bahas di vlog sebelumnya. Kalian nanti cek di kotak deskripsi. Nanti gue cantumkan link ke kumpulan vlog-vlog tentang puasa supaya kalian bisa menjalankan puasa. Gue 18 bulan puasa, kondisi seperti sekarang, dan gue enjoy banget. Gue makan apapun juga gue enak banget. Ya, buat teman-teman yang kepengen bertanya tentang puasa intermittent fasting, ya ketik di kolom komentar. Dan puasa ini kalian boleh dry fasting atau tidak. Dry fasting itu tidak minum, seperti teman kita kaum muslim yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka dry fasting ya. Jadi tidak makan, tidak minum. Kalau puasa intermittent fasting ini kalian boleh minum. Boleh minum air putih, kopi pahit tanpa gula, tanpa krem, tanpa apapun. Teh juga sama ya, atau larutan cuka apel juga masih boleh ya. Jangan lupa diketik pertanyaan di kolom komentar, nanti gue akan buatkan lagi vlog-vlognya untuk menjawab pertanyaan kalian, atau gue juga akan menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar dengan mereply pertanyaan kalian. Oke, bye bye.